Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nabila. Saya dari kelas H Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bab yang pertama, pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf seperti berikut: A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z. Yang B, huruf vokal, yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Nah, ini adalah contoh pemakaian dalam kata huruf vokal. A contohnya, di posisi awal api, A-nya terletak di posisi awal. Selanjutnya padi, A-nya terletak di posisi tengah. Lusa, A-nya terletak di posisi akhir. Segitu juga selebihnya. Untuk keterangannya, untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Misalnya dikritik dilafalkan Misalnya, anak-anak bermain di teras. Terus, kedelai merupakan bahan pokok kecap. Yang C, huruf konsonan, yaitu terdiri atas 21 huruf. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Yang D, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, A, dan O. Ini adalah contoh pemakaian kata huruf diftong. Aileron, posisi awalnya terletak di depan. Selanjutnya balairung, posisinya di tengah. Dan pandai, I-nya terletak di akhir. Yang E, gabungan huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian kata gabungan huruf konsonan. KH khusus, terletaknya di posisi awal. KH akhir, letaknya di posisi tengah. Dan KH tarik, kata tarik terletak di posisi akhir. Yang F, huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang atau termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah dan Dewi Sartika. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya, Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, dan Hindu, Weda. Huruf kapital dapat dipakai sebagai gelar kehormatan keturunan keagamaan. Misalnya, Sultan Hasanuddin dan Mahaputra Yamin, serta nama jabatan, seperti misalnya, selamat datang yang mulia. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Misalnya, Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, dan bahasa Bali. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, Tarik Masehi. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta Asia, Pulau Myangas Tenggara, dan Amerika Serikat.
10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen. Misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel dan makalah, serta majalah dan surat kabar. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH, Sarjana Hukum, dan Profesor. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Kita masuk yang G, huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengukuskan huruf bagian kata atau kelompok dalam kalimatnya. Misalnya, dia tidak diantar, tetapi mengantar. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Peusijek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya, 1.1 latar belakang dan masalah, 1.1 latar belakang. Selanjutnya bab kedua, penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. B. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, adi busana, infrastruktur, proaktif. Dan huruf kapital yang menggunakan garis strip, misalnya non-Indonesia. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak-anak, buku-buku, biri-biri, cumi-cumi. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar, surat-surat kabar. Yang D. Gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar model linear, kambing hitam persegi panjang. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menumbuhkan tanda hubung atau strip. Di antaranya unsur-unsurnya, misalnya anak, istri, pejabat, anak, istri, pejabat. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya acap kali, hulu balang, radioaktif. Yang E. Pemenggalan kata. 1. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya buah dan main. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya, misalnya berjalan dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya biografi, biografi. Yang keempat, nama orang yang terdiri
atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wake Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih. Misalnya, Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R.N.G. Rangga Warsita. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Masuk yang G. Partikel. Satu partikel lah, kan, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap atau mulai, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. H. Singkatan dan akronim. Satu, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A. H. Nasution Abdul Haris Nasution. Dan contoh lainnya, H. Hamid Haji Hamid. 2. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM, titik, yaitu halaman, DLL, titik, yaitu, dan lain-lain. Selanjutnya, akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog, Badan Urusan Logistik. Yang I, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang di bilangan atau nomor. Misalnya, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Angka A, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. B, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, bab 10 pasal 5 halaman 252. Yang C, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 905.500 rupiah 50 sen. J, kata ganti ku, kau, kumu, dannya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Contoh selanjutnya, majalah ini boleh kubaca. Kau baca. Yang K, kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Bab yang ketiga, pemakaian tanda baca. A, tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Misalnya, kondisi kebahasaan Indonesia. A, bahasa Indonesia. 1. Kedudukan. Yang kedua, fungsi.
Yang ketiga, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, 1 jam 30 menit 20 detik. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Yang B, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Yang ketiga, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang keempat, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Misalnya, oh begitu, atau wah, bukan main. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antaranya. Rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 M, 27,3 kg. Selanjutnya yang C, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa, seperti contoh berikut. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. D.2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Yang keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata. Misalnya, Ibu, bawa koper ini nak. Amir menjawab, baik bu. E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Misalnya, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menjambung unsur kata ulang. Misalnya, berulang-ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya, 11/11/2013. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi dan mengukur. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, disowani atau bahasa Jawanya didatangi. Yang F, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013 atau tanggal 5 sampai 10 April 2013. Masuk yang G, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961, dalam kurung terdapat tanda tanya.
Selanjutnya H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Misalnya, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. I. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti, bagaimana Bu? J. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film sinetron, artikel, atau naskah. Misalnya, film Ainun dan Habibi merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, dilarang memberikan amplop kepada petugas. K. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, money politics atau politik uang. Kita masuk ke dalam tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, keterangan itu lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, pesepak bola kenamaan itu berasal dari Kota Padang. Yang keempat, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut A. Bahan baku, B. Biaya produksi, dan C. Tenaga kerja. M. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata. Misalnya, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38 perlu dibentangkan di sini. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, tahun ajaran 2012 atau 2013. Yang kedua, tanda miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa atau mahasiswi, dan mahasiswa dan mahasiswi. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan. Misalnya, buku pengantar linguistik karya Farhar dicetak beberapa kali. Terakhir, yang O, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan itu sama dengan akan. Mereka sudah datang kan? Atau mereka sudah datang bukan? Malamlah tiba. Maksudlah di sini adalah telah tiba. Atau dalam tahun 5, tanggal 5 bulan 2 tahun 2013 itu cuma ditulis dengan huruf 13. Selanjutnya masuk ke bab yang terakhir atau bab 4, penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan
Adaptation de ilham per ilham. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.